Kita akan lanjutkan kembali dialog Kompas Petang membahas soal narasi oposisi yang kembali disinggung dalam debat perdana Pilpres. Masih bersama kami ada Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah dan juga ada Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam dan juru bicara Anies Muhaimin Bestari Barus. Pak Bes, kalau saat ini dua partai PKB Nasdem masih di pemerintahan, bagaimana apakah akan all out nih Anies Muhaimin untuk kontra dengan programnya Prabowo yang melanjutkan program Jokowi, Pak Bes? Kami nggak merasa kontra dengan program Pak Prabowo. Apa yang kami kontra di situ? Soal diksi perubahan yang kerap disampaikan itu kan sudah jelas ada perubahan yang disampaikan, Pak Bes. Coba diputar ulang. Kemarin itu ada juga kata-kata perubahan keluar dari Pak Prabowo, gitu, ya kan? Menyempurnakan atau memperbaiki yang masih kurang. Ya itu kan esensinya. Jadi tak akan berpengaruh soal adanya PKB dan juga Nasdem masih berada di pemerintahan Jokowi ini terhadap dinamika Pilpres ke depan sampai di debat-debat nanti, Pak Bes? Apa masalahnya? Wong Pak Jokowi aja nggak mempermasalahkan, kok malah Bang Fahri yang mempermasalahkan. Oke. Bang Fahri? Atau mungkin posisi kami hari ini masalah kali buat Bang Fahri gitu. Betul, Bang Fahri. Sehingga sangat ingin ada menteri yang diresapel biar Bang Fahri bisa masuk lah 2-3 bulan, 4 bulan, 5 bulan di situ. Atau bagaimana? Silakan jawab Bang Fahri. Betul, ada masalah dengan PKB dan Nasdem yang masih berada di pemerintahan Jokowi dalam Pilpres ini. Jadi yang mempersoalkan itu adalah calon presiden perubahan ini yang mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak tahan beroposisi. Itu beliau yang mempersoalkan. Pak Prabowo tidak peduli dengan itu, karakternya tidak terluka dengan itu karena dia telah membuktikan kepada sejarah sikapnya yang independen dan kritis, bahkan di awal-awal atau di dalam pemerintahan Orde Baru yang kuat pun Pak Prabowo selalu punya pandangan yang khusus terhadap perkembangan dinamika yang ada. Beliau mengkritik sentralisasi ekonomi misalnya dari zaman dulu, sehingga ketika ada konflik di tubuh ABRI pada waktu itu dan beliau tersingkir, beliau bilang ya sudahlah sekarang dia berbisnis dan setelah itu berbisnis tanpa dukungan negara ya, beliau berbisnis di luar negeri kebanyakan. Lalu setelah itu kemudian membangun partai politik. Dan waktu membangun partai politik itu dia sepenuhnya berada di luar. Karena berkali-kali juga kalah dan dia akui itu dia kalah gitu. Jadi nggak pernah ada dan nggak pernah mau bergabung. 2019 beliau bergabung itu karena adanya kepentingan nasional bahwa kita menghadapi krisis di luar sana yang kita harus hadapi bersama-sama. Sementara di dalam negeri akibat 2 kali pemilihan presiden 2014-2019 terjadi perpecahan polarisasi yang kuat di tengah masyarakat kita yang mengancam sinergi masyarakat dan elit kita. Itulah alasan mengapa bergabung dengan pemerintah. Oke. Ya, lalu beliau bergabung di dalam pemerintahan. Dan karena itulah kemudian gabung ini tidak saja baik nampak di awal, tapi setelah itu ada COVID yang kita tidak tahu pada masa rekonsiliasi terbentuk, nggak ada COVID, nggak ada perang Rusia Ukraina, nggak ada ketegangan Laut Cina Selatan sekarang, nggak ada perang Israel Palestina seperti sekarang. Bang Fahri, itu tadi positif. Itu bukan tidak kuat beroposisi, tapi adalah rekonsiliasi. Jadi menuduh Pak Prabowo nggak kuat beroposisi itu ngawur, nggak kenal Pak Prabowo, nggak kenal sejarah. Itu yang ingin saya sampaikan dari kemarin. Sehingga kemudian sebagian dari timnya mau keluar nih dari kabinet. Bagus saya bilang, nyatakan keluar dari dalam kabinet, kami oposisi terhadap pemerintahan ini dan kami punya capres yang jago dan kuat sebagai oposan. Dia akan memimpin oposisi ini sampai menang gitu dong. Baik, kita dengarkan. Pak Bes. Benar-benar. Pak Bes. Keluarlah gagasan alternatifnya. Jadi sebetulnya arahan singgungan Anies Baswedan itu arahnya apa? Targetnya apa? Menyinggung oposisi pada Prabowo, Pak Bes sebetulnya? Nggak ada, cuman menjawab apa yang disampaikan Pak Prabowo bahwa situasi pada saat itu adalah kan Pak Prabowo mengatakan saya mencalonkan Anda. Nah, dan Pak Jokowi tidak kalau Pak Jokowi maka Anda tidak akan terpilih, kan itu. Kan itu saja. Ya Pak Anies menanggapi saja
rileks saja menanggapi dan Pak Prabowo nggak ada marah, nggak ada apa. Yang saya heran kenapa Bung Fahri kemudian berbeda rasa dengan Pak Prabowo. Terbalik itu. Siapa nanggapi siapa terbalik. Kita belum 24 jam nonton debat, Anda sudah mau balik-balik keadaannya bagaimana sih orang? Jangan gitu kita balik-balik. Fakta kok. Pak Anies diingatkan. Ingat, Anda saya yang mencalonkan dengan suara keras, kan begitu? Saat Pilgub. Ya kan? Tapi kan tidak disampaikan bahwa ada hal-hal lain di balik itu juga. Dan sampai hari ini saya heran, kenapa Anies dianggap oposisi? Kapan beliau menyatakan dirinya oposisi? Dan ke siapa kami oposisi, Pak Anies ini? Memang Pak Jokowi sudah ada secara final menyatakan saya mendukung Pak Ganjar atau Pak Prabowo. Terus kami oposisinya ke siapa gitu? Terus yang dituduh tidak kuat oposisi itu apa terus dasarnya? Allah, inilah Bang Fahri sebaiknya besarkan partai kita supaya nanti Anda kembalikan dulu dong, karena di luar sana ada klaim seolah-olah Pak Prabowo tidak kuat hanya sekedar untuk lalu kemudian elektoral. Coba gabung dengan pemerintahan, gabung dengan pemerintahan itu rekonsiliasi. Baik, menarik nih, tadi ada kata elektoral ya yang disinggung ya. Tahan Pak Bes, Bang Fahri, tahan dulu ya. Tadi ada disinggung soal elektoral, saya ingin langsung tanya ke Mas Umam. Mas Umam, dengan narasi yang disampaikan soal oposisi ini oleh Anies Baswedan, apakah ada pengaruhnya terhadap elektoral Anies atau juga Prabowo, Mas Umam? Ya, dari faktor elektoral memang tentu akan memiliki impact yang cukup serius. Karena bagaimanapun juga memang betul secara konseptual konteks perubahan itu tentu menyatu dengan perbaikan atau dengan keberlanjutan. Tadi disampaikan oleh Bang Bestari Barus, continuity and change. Tetapi memang diakui atau tidak bahwa narasi-narasi argumen yang dibangun oleh Anies Baswedan misalnya lebih menunjukkan sisi berbeda dibanding pemerintahan Presiden Jokowi. Maka kemudian evaluasi yang dihadirkan betul-betul evaluasi kritis, termasuk berpikir ulang untuk melanjutkan IKN. Kemudian evaluasi yang cukup serius terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Hampir mayoritas memang narasi-narasi yang cukup berbeda. Mengapa hal itu penting untuk dilakukan? Karena kalau dari basis survei yang kami lakukan, ada sekitar 30-40% basis pemilih loyal di Indonesia yang memiliki keberpihakan terhadap narasi perubahan. Dan itu bukan hal kecil. Tetapi kalau misal kemudian bisa dioptimalkan pada basis awal, kalau misal memang ini kemudian nanti terjadi 2 putaran, maka penguasaan terhadap konsolidasi kekuatan massa basis pemilih loyal pro perubahan itu sudah cukup untuk mengantarkan di putaran kedua. Jadi dengan adanya narasi ini siapa yang diuntungkan, Mas Umam? Yang diuntungkan tentu dalam konteks ini adalah kelompok pro perubahan, yaitu Anies Baswedan dan juga koalisi pro perubahan. Mengapa? Karena ini kemudian akan menunjukkan sisi berbeda yang menjadi agak gampang, agak bimbang justru memang di PDIP, di mana Mas Ganjar di satu sisi menunjukkan keberpihakan kepada pemerintahan Pak Jokowi, tapi di saat yang sama juga menunjukkan sisi kritisismenya kepada pemerintahan. Sehingga kemudian ada kebimbangan. Tetapi ada hal yang cukup unik, Mas, yang kalau misal kita cermati. Kemarin dalam debat pertama, Mas Anies dan Mas Ganjar terlihat begitu kompak untuk melakukan serangan terhadap Pak Prabowo, terutama terkait dengan isu HAM. Mas Umam? Assessment terhadap kualitas demokrasi. Dan itu tampaknya ditujukan untuk mendegradasi kekuatan elektoral yang sudah mulai terkonsolidasi di basis pendukung Prabowo Subianto. Lalu di saat yang sama tampaknya tidak ada satu pola konfrontatif antara komunikasi Ganjar dengan Anies Baswedan. Artinya tampaknya dua-duanya saling menjaga. Mengapa? Kalau sampai salah satu itu terdegradasi, maka akan ada potensi salah satu capres turun di bawah 20%. Kalau sampai ada salah satu capres yang elektabilitasnya turun di bawah 20%, bahkan menyentuh angka 15 atau bahkan di bawah 15%, maka ini memungkinkan terjadinya satu putaran. Nah, situasi ini yang tampaknya betul-betul harus diantisipasi. Dan kalau misal merujuk sekali lagi pada materi survei Litbang Kompas terakhir, di mana undecided voters masih ada sekitar 28,7%, dan hasil cross tabulasi itu ternyata didominasi oleh
kelompok menengah terdidik dan masyarakat Nahdliyin, maka sebenarnya ini akan memungkinkan bagi siapapun yang memenangkan pertarungan untuk mendapatkan basis pergeseran suara dari kelompok Kami tangkap Mas Umam. Pak Bes, tadi garis besarnya narasi oposisi ini bisa menguntungkan kubunya Anies Baswedan. Apakah ini juga akan dibawa ke dalam nanti debat cawapres? Akan keluar lagi tidak Pak Bes? Saya kira begini, pertama dulu ya, mari menghargai perbedaan. Jangan anti terhadap perbedaan. Dan jangan kemudian bila kita berbeda dengan yang lain, maka yang lain itu musuh. Pemilu ini untuk mencari pemimpin yang terbaik. Ada tahapan-tahapan, kemudian ada debat ini. Ya kita jalani saja, yang asik-asik aja. Jadi kalau ditanya apakah nanti ke depan akan begini, nanti kita lihat aja di depan seperti apa gitu. Saya kira masing-masing capres, cawapres adalah putra terbaik. Jadi tidak perlu didiskreditkan dengan kata-kata ataupun dari pihak yang luar gitu, pendukung ataupun tim gitu. Biarkan saja ini berproses, bergulir, masyarakat yang akan menentukan pilihan. Mudah-mudahan pilihannya adalah Anies Muhaimin. Saya terakhir, Bang Fahri, bagaimana dari kubu Prabowo untuk mengcounter soal tadi adanya beberapa kemungkinan narasi oposisi ini bisa kembali keluar dalam debat selanjutnya, Bang Fahri? Sebenarnya kita dari awal menginginkan satu kontestasi yang real supaya tidak kelihatan bahwa ini hanya sandiwara elit saja. Jadi kalau seorang pemimpin menegaskan sikapnya, ya misalnya ingin menjadi oposisi atau membawa arus baru dalam pemerintahan, maka posisinya harus tegas supaya rakyat sebagai penonton tahu juga bedanya yang di dalam dan yang di luar. Apa ide yang berasal dari dalam, apa ide yang berasal dari luar. Inilah demokrasi kita. Jangan kemudian sembunyi-sembunyi, setelah lempar batu sembunyi tangan. Kalau memang mau ada ketegasan, gagasan, ayo benar-benar bangun kekuatan yang real. Jangan main belakang, jangan main lempar batu sembunyi tangan. Tapi betul-betul tunjukkan bahwa ini gagasan kami, karena itulah kami mengambil sikap. Kami tidak berada di dalam, kami berada di luar dan kami opus terhadap semua kebijakan dari pemerintahan ini. Sebab menteri-menterinya ini kan mau ikut siapa? Ikut presiden atau ikut partai? Kan begitu. Ini kemungkinan akan keluar nanti di debat cawapres, Bang Fahri, soal narasi oposisi ini. Dia berkampanye di luar mengikuti capresnya. Sementara di dalam menteri-menteri itu ikut dengan kebijakan presiden. Lo kan kacau kayak begini. Udah tidak kuat oposisi. Kan ini yang bermasalah. Siapa yang mempermasalahkan gitu loh. Jadi saya kira kalau memang itu sekarang sudah diakui bahwa sebenarnya ini hanya pura-pura gimmick-gimmick saja, ya sudahlah nggak apa-apa. Tapi jangan nyerang orang. Pak Prabowo nggak akan melawan. Tapi kalau Anda sebagai anak muda, saya tahu ini teman-teman kita terus nyerang karakter orang yang begitu panjang hidupnya di dalam tradisi yang sulit, ya kan, menghadapi kekuasaan yang besar ini, terus nganggap dirinya lebih hebat, lebih omongan. Dan itu narasi yang akan kemungkinan akan dikeluarkan lagi ya, Bang Fahri, dalam debat cawapres. Ya kan, jangan mau nyerang-nyerang orang yang hidupnya dalam kekuasaan ini dan di luarnya itu lebih banyak gitu loh. Pak Bes, ini kan dia baru. Saling serang akan kembali berlanjut dalam debat cawapres, bagaimana Pak Bes? Sebegitu worry-nya ya. Kenapa sih baru sesama kita yang saling tanya? Sudahlah. Jangan mewakili juga Pak Jokowi. Pak Jokowi itu bukan peserta. Ini nggak ada urusan dengan Pak Jokowi. Ini Pak Prabowo. Saya juru bicara resmi. Anda juru bicara resmi apa tidak? Keluarlah. Inilah, itulah. Apa urusannya? Kan bukan jubir Pak Jokowi juga. Dan Pak Jokowi bukan... urusannya Pak Jokowi. Kita lagi debat capres. Ya kan? Calon Anda menyerang calon saya. Dibilang tidak kuat oposisi. Ini yang saya lawan. Baik, itu yang kita tunggu ya. Anda mau melunak-melunak? Jangan dong, lawan dong kita. Pak Anies dengan benar punya gagasan tentang oposisi, ayo kita saling buka. Calon Anda nggak punya tradisi oposisi, kan nggak akan pernah ketemu. Oke, ini agar jelas. Ini karena dua-duanya bicara ya, biar publik juga menangkap nanti. Saya nggak marah, tapi saya kasihan sama pribadi ini. Nggak ada konteksnya. Dapat diketahui oleh masyarakat ini. Baik Pak Bes, Bang Fahri, nanti kita tunggu ya tanggal 22 lanjutan debat
Pilpres, Cawapres tentunya, tapi Mas Umam, nanti bagaimana Anda melihat saling serang di debat Cawapres pada Jumat pekan depan, Mas Santai, Umam? Bung. Ya, tenang aja, rakyat yang menentukan, santai aja. Betul, setuju. Kita nggak usah ikut campur, ini forum mereka. Oke. Oke, terima kasih. Sama-sama. Tampaknya sudah saya tahan dulu. Saya belum mendengarkan dari Mas Umam juga nih. Mas Umam, soal saring serang next di debat Cawapres Jumat pekan depan, bagaimana Anda melihatnya nanti? Ya, potensi saling serang saya pikir terbuka karena tentu memanasnya situasi atmosfer politik pasca debat perdana Capres kemarin akan berpengaruh signifikan terhadap pola komunikasi di debat Cawapres yang akan datang. Meskipun barangkali ada satu dua semacam keengganan, kesungkanan, karena bagaimanapun juga Gibran adalah putra dari Pak Jokowi. Serangan secara terbuka kepada Gibran bisa diartikan secara psikologis sebagai sebuah bentuk serangan secara personal kepada Presiden Jokowi. Oleh karena itu tentu akan ada, tetapi takarannya barangkali akan dimoderasi. Kalau serangan terbuka kepada Gibran, Mas Umam, saya potong. Kalau serangan terbuka pada Gibran, apakah berpengaruh ketika pendukungnya masih ada di pemerintahan? Ini dua-duanya nih. Ya, justru itu. Saya kira mungkin saja, karena faktanya juga kemarin bicara tentang konteks isu demokrasi, HAM, tentang tata kelola pemerintahan, juga menggunakan narasi-narasi kritis dan serangan sangat begitu terbuka, meskipun noted bahwa masing-masing capres itu didukung oleh partai-partai yang saat ini semuanya berada di dalam pemerintahan. Maka sebenarnya faksionalisme ini terjadi begitu faktual, tetapi faksionalisme itu tetap berada dalam satu lingkup di bawah payung pemerintahan. Oleh karena itu memang secara elektoral akan jauh lebih efektif misalnya bagi partai-partai yang mengusung pro perubahan yang secara konsisten menggunakan narasi itu untuk betul-betul berada di posisi yang clear sebagai oposisi sehingga memiliki keleluasaan, legitimasi dan juga klaim-klaim argumen terkait dengan apa yang menjadi titik beda antara koalisi pro perubahan dengan pemerintahan saat ini. Jika itu bisa dilakukan, tentu akan menghadirkan insentif elektoral yang memadai. Oke, terima kasih Mas Umam dari pengamat politik. Pak Bes, cukup ya, durasinya sudah terbatas. Ada apa? Ya, Singkat aja. Sampaikan bahwa debatnya harus keras karena pergaulan dunia internasional keras. Anggap ini sebagai ajang latihan untuk berhadapan pemimpin kita ke depan dengan kejamnya dunia internasional. Baik, kita tangkap ya. Kita tidak bisa memberikan ruang lebih karena Bang Fahri tadi sudah gabung tapi sudah langsung out juga. Terima kasih Pak Bestari Barus, Mas Khalil Umam dan juga Bang Fahri tadi telah bergabung. Terima kasih dalam perbincangan dalam program Kompas Petang sore hari ini. Dan saudara, Kompas Petang akan kembali bersama rekan saya Niluh Puspa. Silakan Niluh.